Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu kinayungan. Panjang umur, rezeki, berkah, melimpah, barokah, saudara-saudariku dimanapun berada. Kembali lagi jumpa pada kesempatan yang baik. Kita masih mengaji pada Sunan Gunung Jati lewat filsafat ya. Jadi Abdul Ghaffar Abu Nidalah. Kita masuk menengok dan membaca filsafat situs makam Sunan Gunung Jati. Jadi dari penulis Abdul Ghaffar Abu Nidalah mencoba menyampaikan kepada kita dengan filsafat yang ada di dalam areal makam Sunan Gunung Jati ya. Jadi apa yang beliau sampaikan lewat bacaan buku ini yang diterbitkan oleh Sulfana Cirebon, saya akan coba gali dan baca-baca dari kata-kata yang mempunyai banyak makna, insya Allah bermanfaat untuk kita ya teman ya. Jadi kita kemarin pada sampai syair Gubahan Abu Nawas ya, ini diibaratkan kalau kita membaca syair ini yang berbunyi seperti ini teman ya. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala narir jahimi wahab li taubatan waghfir zunubi wa innaka ghafiru zambil azimi. Ya maaf apabila ada salah lafaz kata ya. Jadi nah makna artinya, Tuhanku tiadalah pantas aku ini tergolong. Maksudnya Tuhanku tiadalah merasa bahwa dirinya adalah tidak pantas ya aku ini tergolong ahli surga. Namun pasti aku tak kuat menghadapi api neraka. Maka terimalah pertaubatanku dan ampuni dosa-dosaku, sebab Engkaulah Maha Pengampun seberapapun besar dosaku. Jadi kita mawas diri bahasanya melalui Gubahan Abu Nawas ini ya. Jadi tidak merasa benar bahwa ibadah kita sudah benar, lalu kita akan banyak menyalahkan orang lain atau mengkafirkan orang lain, apalagi orang lain itu dalam kehidupan yang sengsara, lalu kita memvonis bahwa itu orang tidak beribadah dengan baik makanya dia sengsara. Nah, subhanallah. Jadi nasubillah min dalik. Jadi bahwasanya apalagi kita kalau mengingat gubahan ini hanya untuk kita belajar untuk selalu merasa bersalah dan akan selalu bertobat dan bertobat, begitu teman ya, bahasanya seperti itu. Nah, lalu di pesan yang disampaikan lewat buku ini adalah ingsun, ada kalimat ya, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Nah, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tajuk itu diibaratkan adalah simbol kehormatan ya. Di istana situ Cirebon, bahwasanya kita itu apalagi kaum laki-laki ya teman, itu adalah pemimpin untuk perempuan. Bahasanya meskipun secara nasional kita adalah sederajat, jadi tapi secara agama adalah laki-laki sebagai pemimpin, begitu teman. Lebih kurangnya seperti itu. Lalu seorang laki-laki itu harus membingkai dirinya dengan kehormatan. Nah, bagaimana? Nah, makna dari tajuk ini adalah simbol kehormatan untuk kita sebagai kaum pemimpin. Nah, kehormatan yang seperti apa maksudnya? Lebih kurangnya maknanya adalah kita membingkai dengan keimanan, kita membingkai dengan budi pekerti, kita membingkai dengan sopan santun, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, berpakaian yang baik, memberikan contoh yang baik, begitu teman. Jadi berawal dari diri kita untuk kaum laki-laki, lebih kurangnya seperti itu ya teman. Nah, lalu titip tajuk lan fakir miskin. Nah, di sini memang di sana itu banyak peminta-minta di areal menuju makam ya. Nah, jadi Kanjeng Sunan sendiri menitipkan tajuknya ya, kehormatan di sana dan fakir miskin itu teman. Jadi nah, lalu kalau kita menyalahkan mau ziarah ke sana ada banyak fakir miskin, itu sedangkan mereka adalah kaum yang dititipkan kepada kita teman. Jadi nggak mungkin yang namanya, memang Islam mengajarkan tangan di atas lebih baik daripada yang di bawah, tapi nggak mungkin tangan akan di atas semua, pasti ada yang menerima. Nah, kalau ada yang menerima, insya Allah itu adalah kesempurnaan di mana yang di atas telah diberikan waktu untuk
beramal begitu ya teman. Jadi tangan di atas dan di bawah itu saling melengkapi teman. Nah, lalu memasuki gerbang situs makam Sang Sunan. Kita lanjut ya teman. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bermanfaat. Situs pertamanan dan pemakaman keluarga Raja-Raja Cirebon yang dikenal sebagai makam keramat Sunan Gunung Jati ini oleh ahli terdekat disebut Pertamanan Giri Saptarengga ya teman. Nah, kita sudah sampai di sini. Lalu ke Gubahan Abu Nawas. Nah, sekarang kita masuk, semoga bermanfaat ya teman. Lanjut kutip-kutip, dan saya hanya ambil kata-kata yang semoga bermakna ya. Jadi, nah, sawo kecik melambangkan pesan agar kita sarwo becik teman. Jadi di rel situ ada pohon sawo ya. Jadi pesan lebih kurangnya dari makna yang tersirat di situ adalah semoga kita berlaku sarwo becik, selalu baik. Nah, baik yang bagaimana? Tentunya baik yang secara umum dulu ya teman. Berbuat baik, bertutur kata baik, dan berpenampilan baik. Sedang pohon tanjung melambangkan kemuliaan, kehormatan, harkat dan martabat kemanusiaan. Tanam dalam diri kita, tentunya ya, tanam dan peliharalah keduanya agar tumbuh rindang dan berbuah. Maksudnya adalah kita seperti menanam pohon tanjung dan pohon sarwo, pohon itu ya, sawo kecik, yang dalam diri kita untuk berperilaku sarwo becik atau serba bagus begitu loh. Lalu pohon tanjung yang melambangkan kemuliaan, kehormatan, jadi kewibawaan teman. Harkat dan martabat kemanusiaan. Tanam dan peliharalah keduanya agar tumbuh rindang dan berbuah. Inilah hakikat makna dari pesan Kanjeng Sunan. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin teman. Oke ya. Tajuk berasal dari kata tajuka, yang kemudian tajuka taj berarti mahkota, lambang kemuliaan, kehormatan dan harga diri atau martabat yang mesti dijunjung tinggi di atas kepala ya. Paham teman? Begitu ya lebih kurangnya ya. Nah, saya juga belajar nih. Dan K domir mudzakar muhtohob. Muhtohob ya berarti mutajuka, bila diwakofkan dibaca tajuk, lidah kita melafazkan tajuk. Jadi ingsun titip tajuk lan fakir miskin tadi ya teman. Ini penjelasan Kak. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Penjelasan dari sekitar masyarakat di sana begitu. Lalu kita lanjut teman. Jadi kita masuk ke gerbang barat yang bernama Gapura Penganten. Pertama, para pengantin itu hendaknya selalu berupaya untuk menanam kebaikan di lingkungan sekitarnya. Jadi gerbang barat yang bernama Gapura Penganten itu dulu setiap pengantin dipadukan di desa sana, diarak dan melakukan sungkeman di depan pintu ini dengan harapan dapat memahami dan memegang erat pesan yang disampaikan Kanjeng Sunan melalui simbol yang diwakilinya teman. Nah, para pengantin itu hendaknya selalu berupaya untuk menanam kebaikan di lingkungan sekitarnya. Kedua, hendaknya menjunjung tinggi dan menjaga martabat orang-orang yang ditanggungnya. Ketiga, senantiasa berlaku agar Tuhan ridho dan sudi mengampuni kekhilaf-khilafan ya di masa lampau. Jadi dulu masalah sana kalau pengantin itu diarah ke situ di depan pintu itu untuk memohon, dan maknanya adalah seperti ini. Jadi yang terakhir ini berarti kemauan yang kuat untuk tidak mengulangi kesalahan dan mau belajar untuk memberi maaf kepada sesama. Jadi kalau ada pengantin baru diarak di depan pintu Gapura Penganten, maknanya adalah seperti itu. Jadi biar tetap kembali lagi mawas diri ya, untuk mulai membuka lembaran baru, tidak melakukan dosa-dosa lagi, bertobat dan bertobat, lebih kurangnya seperti itu, berperilaku seperti itu teman ya. Jadi dalam kehidupan ini ada 3 jenis pengantin. Pertama, pengantin sunat, yang hendak meninggalkan masa ketergantungan kepada ayah bundanya, melewati masa kanak-kanak dan memasuki masa remaja. Yang kita tahu pengantin itu kan pernikahan ya teman. Nah, di sini dijelaskan pengantin sunat. Dia adalah cikal bakal pelaku kehidupan masa datang. Tabiat yang tertanam akan menjadi warna dunia masa datang, di mana kita yang akan menikmati manis atau pahit buah dari perilaku mereka. Kedua, pengantin remaja yang telah mengarungi masa-masa yang serat dengan cinta dan cita-cita setinggi biang lala.
masa-masa penuh warna, dinamika remaja dengan pengharapan muluk untuk masa depan secerah surya. Nah, masa remaja ini ya, yang masa menggapai cita-cita dan jati diri katanya ini. Kini mereka naik pelaminan menuju dunia mapan dengan membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warohmah menuju sempurnaning urip, di mana dua sisi kehidupan makhluk bersatu, suka dan duka, panas dan dingin, siang dan malam, gelap dan terang, baik dan buruk, kelembutan dan kegarangan, lelaki dan perempuan saling melengkapi. Inilah makna dari lingga dan yoni yang didirikan di kedua sisi gapura pengantin ini, teman. Yang ketiga adalah pengantin yang diarak dan diantar untuk memasuki sisi lain dari kehidupan duniawi yang fana ini. Pengantin ini kami menyebutnya sebagai layon, dari kata layuan yang berarti daun yang telah layu dan gugur ke pangkuan tanah surya. Jadi makna pengantin itu sudah layu ya, seperti remaja, perempuan masa remaja sudah menjadi pengantin itu sudah layu, karena di situ sudah melalui fase lembaran baru. Lebih kurangnya seperti itu, teman. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bisa diambil intisarinya dan mohon maaf apabila ada salah lafaz kata dan bahasa. Di sini saya kutip-kutip dari buku ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua tentunya ya. Rahayu kenayungan, rezeki berkah melimpah, barokah panjang umur kepada saudara-saudariku dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.